Episode 109, Berita Kematian. Sean terduduk lemas di kursi tunggu. Chandra kembali harus dirawat, bahkan menurut keterangan dokter ada indikasi jika Chandra akan mengalami stroke berat. Ini sebuah pukulan yang telak. Keluarga yang Sean kira akan terus selalu rukun dan damai ternyata penuh dengan drama kepura-puraan. Dia bahkan sudah berulang kali menghubungi Antonio, ayahnya, tapi sepertinya pria itu sedang menikmati waktunya bersama jalangnya. Sean merasa ini karma untuk keluarganya. Belum lagi tadi malam Jessica menghubungi dirinya dan gadis itu meminta untuk tidak lagi menghubunginya karena Jessica memilih membatalkan rencana pertunangan mereka. Sean berulang kali mengembuskan napas kasar. Sepertinya memang sekarang saatnya dia menunjukkan baktinya pada sang mama. Sean mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. "Halo tante," sapa Sean dengan suara putus asa. "Ada apa Sean?" "Tante, mama masuk rumah sakit." "Apa? Bagaimana bisa?" Suara wanita itu terdengar melengking hingga telinga Sean rasanya berdengung. "Bisakah tante ke rumah sakit?" "Baiklah, tante akan ke sana." Sean langsung mengakhiri panggilan begitu tantenya mau datang. Jarak usia mama Sean dan adiknya terbilang cukup dekat. Setelah beberapa jam wanita yang dipanggil tante oleh Sean itu tiba. Wanita itu masih terlihat begitu anggun dan cantik. "Sean, Tante Dinda." Sean memeluk adik ibunya erat. "Kenapa dengan mama kamu?" tanya Adinda dengan wajah cemas. "Kata dokter, mama terkena stroke berat. Papa selingkuh tante," kata Sean sambil sesekali menyeka air matanya. "Maaf, tentu tante belum bisa banyak bantu kamu. Usaha Om Aditya juga sekarang sedang dalam masalah besar. Koleganya tertangkap polisi karena dugaan korupsi. Jadi om kamu juga terseret kasus itu." "Kenapa bisa begitu tante?" "Tante juga tidak tahu." Sean pun akhirnya hanya bisa terduduk, diam di samping tantenya yang tak lain dan tak bukan adalah istri dari Aditya. Sementara itu sekarang Lisa dan Regan sudah berada di bandara untuk mengantar mama dan papanya. Setelah tadi sempat berpamitan dulu pada semua penghuni mansion Shalendra, kini keempat orang itu sudah berada di bandara menunggu pesawat take off. "Segera urus semuanya, Boy. Papa menunggu kalian untuk segera berkumpul bersama kami di Manchester." "Oke, doakan saja kami bisa lekas menyusul, Pak." "Lisa, mama titip Regan ya. Jaga dia, ingat selalu untuk makan yang teratur. Karena Regan suka lupa kalau sudah sibuk bekerja," ujar Lydia pada menantunya. Lisa mengangguk seraya tersenyum. "Iya ma, pasti," jawab Lisa. Tak lama panggilan untuk penumpang pesawat sudah berkumandang. Lisa sejenak memeluk Lydia lalu beralih memeluk Hans, papa mertuanya. Begitupun Regan, dia memeluk kedua orang tuanya dengan erat secara bergantian. "Take care Dad, Mom," suruh Regan saat kedua orang tuanya mulai melangkah masuk. Lisa bersandar di pelukan Regan. Rasanya dia masih belum puas bermanja dengan kedua orang tua Regan. Namun apa mau dikata, mereka sepertinya memiliki keperluan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. "Kamu mau pergi ke suatu tempat?" tanya Regan seraya membelai wajah Lisa. "Aku mau pulang saja, badanku sakit semua," jawab Lisa lemas. Semalam Regan terus menggarapnya hingga pagi. Sebagai seorang istri, Lisa tidak bisa menolak permintaan suaminya, meskipun di dalam hatinya masih belum sepenuhnya yakin akan perasaannya kepada Regan. "Maafkan aku sayang, kau terlalu menggiurkan untuk dilewatkan begitu saja." Lisa mendelik mendengar ucapan Regan yang terlalu vulgar itu. "Bisa tidak jangan membahasnya?" kesal Lisa. "Baiklah sayangku, sekarang kita pulang." Regan dan Lisa akhirnya meninggalkan bandara. Dalam perjalanan ponsel Regan bergetar. Satu pesan masuk ke nomornya. "Awasi istrimu, dia gadis yang muda, kasihan pada orang lain. Saat ini mantan calon mertuanya sedang kritis dan kemungkinan dia akan mengalami stroke. Segera urus kepindahan kalian ke Manchester, papa dan mama menunggu kalian." Saat membaca pesan dari papanya, tanpa sadar Regan menggenggam ponselnya dengan erat. Ada rasa tak terima saat papanya menyebut nama Sean dengan istilah mantan calon mertua. "Ada apa, Re?" tanya Lisa saat melihat tatapan tajam suaminya. Regan langsung menoleh ke arah Lisa dan tersenyum. "Tidak apa-apa, hanya masalah kerjaan." Lisa mengangguk lalu kembali menyandarkan kepalanya di jok mobil.
Tapi Regan segera menarik kepala Lisa dengan lembut dan menyandarkan kepala Lisa di bahunya. Lisa hanya diam dengan perlakuan Regan kepadanya. Harlan mengusap wajahnya kasar saat mendengar kabar dari dokter yang menangani Jaka. Dokter mengabarkan jika nyawa Jaka tidak dapat diselamatkan karena luka tusuk yang dialami pria itu cukup parah, hingga merusak organ dalamnya. Harlan masuk ke ruang tindakan untuk memastikan sendiri. Dia segera menghubungi Suryo untuk mengabarkan berita kematian Jaka. Suryo menghela napas panjang. Ia menatap Mita yang sedang merapikan tanaman di sampingnya. Mita Jaka meninggal. Sesaat jemari Mita menggantung. Dia tak menyangka dengan kabar itu. Suryo sedikit bereaksi aneh saat melihat wajah Mita yang terkejut. Mita langsung menatap Suryo dengan mata yang berkabut. Biarkan saja, sebenarnya kematian terlalu bagus untuknya. Seharusnya hidupnya menderita dulu setelah apa yang dia perbuat pada putriku. Mita, kenapa kamu bicara seperti itu? Tanya Suryo terkejut dengan respon Mita. Karena kamu tidak pernah berada di posisiku, Mas. Aku harus menyaksikan putriku mengalami depresi selama bertahun-tahun. Setelah sembuh pun Jaka selalu saja membuat hubunganku dan Lucy selalu berjarak. Suryo segera memeluk Mita. Tidak seharusnya dia bereaksi seperti itu mempertanyakan kemarahan Mita. Maafkan aku yang tidak peka terhadap perasaanmu, liru Suryo. Mita justru terisak. Sungguh sebenarnya dia belum bisa terima jika Jaka meninggal dengan begitu mudah setelah apa yang dia perbuat pada putrinya. Mita berusaha mengurai pelukan Suryo dengan memberontak, namun Suryo tetap memeluk dirinya erat. Rasa bersalah kini kian menggerogoti hati Surya. Ternyata selama ini diam-diam Mita masih menyimpan dendam terhadap Jaka, dan Suryo bahkan sama sekali tidak tahu karena Mita terlalu pandai menyembunyikan perasaannya. Maaf Mita, tolong jangan seperti ini. Dia sudah merusak mental putriku, Mas. Dia seharusnya menderita bukannya mati. Isak Mita. Jangan berkata seperti itu. Ini sudah takdir dari Tuhan. Suryo terus berusaha menenangkan Mita. Selama ini Mita hanya diam karena tak tahu apa yang harus dia perbuat. Apalagi dia mendengar sendiri dari Lucy apa yang membuat Lucy selama ini menderita. Hati ibu mana yang tidak sakit jika putrinya harus melalui semua itu. Mita hanyalah seorang ibu yang sama seperti ibu-ibu lainnya. Jika putrinya terluka, dia pun akan ikut merasakan sakitnya. Perlahan tangisan Mita mereda, namun Suryo masih terus mendekap belahan jiwanya, mencoba memberikan ketenangan untuk wanitanya.